Kami dari kelompok 5 biologi kelas 11 MIPA 5. Perkenalkan, saya Alfirah Mahsanti, nomor absen 2. Rian Cahyangguru, nomor absen 26. Saya Rivia Marsadah, nomor absen 27. Saya Salwa Felicia Fitriani, nomor 28. Dan saya Saiful Cahyo Utomo, nomor absen 30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan melakukan pengamatan tentang Komponen kimia dalam sel dari bahan-bahan yang telah kita siapkan. Kita akan mengetahui mana yang mengandung karbohidrat dan mana yang mengandung lemak dalam pengamatan ini. Alat dan bahan yang perlu kita gunakan dalam melakukan pengamatan yaitu kecambah, kemiri, ubi jalar, kemudian ada kacang tanah, daging ayam, dan nasi. juga ada cangkir, kemudian betadin, kuas, dan pengaduk. Kemudian ada sendok kecil, ada tusuk gigi, dan ada wadah atau palet, serta ada HVS. Juga kita siapkan hasil praktikum berupa laporan dalam tabel pengamatan yang telah kita buat. Sekarang kita akan memulai pengamatannya. Ayo kita mulai sekarang. Kita mulai melakukan pengamatan uji pertama yaitu dengan menggunakan betadin. Pertama kita masukkan masing-masing bahan dalam wadah. Nasi, setengah sendok teh nasi kita masukkan. Kemudian ubi jalar kita masukkan juga setengah sendok ubi jalar. Kemudian daging ayam setengah sendok daging ayam. Jeruk nipis, kemudian kacang tanah, kecambah, dan yang terakhir adalah kemiri. Sekarang kita beri sedikit air agar bahan tadi lebih lunak. Kita masukkan 5 tetes betadin dalam satu persatu bahan. Sekarang kita aduk satu persatu bahan ini dengan tusuk gigi. Pertama kita aduk nasi. Terlihat pada nasi ini berwarna biru kehitaman.
dan bisa termasuk dalam kategori karbohidrat. Kemudian kita aduk ubi jalar. Pada ubi jalar ini warna berubah menjadi merah dan kemudian berubah menjadi hitam dan bisa tergolong karbohidrat. Kemudian daging ayam kita aduk hingga merata dan ternyata daging ayam ini warna tetap, sehingga ini bukanlah karbohidrat dan bisa termasuk ke dalam lemak. Kita lanjut ke jeruk nipis. Kita aduk jeruk nipis hingga merata dan ternyata warna jeruk nipis ini berubah menjadi warna biru. Kemudian kita lanjut untuk mengaduk kacang tanah. Kita diamkan dulu beberapa menit untuk kacang tanah, karena saat ini kacang tanah memang berubah menjadi biru, tapi ketika kita diamkan beberapa menit atau beberapa detik, kacang ini warna biru yang ada dalam kacang hilang dan kacang berwarna tetap seperti semula. Nah, setelah beberapa menit kita diamkan, ternyata warna pada kacang tanah ini berubah lagi menjadi aslinya. Berarti kacang tanah ini mengandung lemak tetapi juga terdapat sedikit karbohidrat. Kemudian kita aduk lagi ke cambah. Kita aduk ke cambah hingga merata. Warna pada kecambah berubah menjadi sedikit biru keunguan. Jadi dapat dikategorikan dalam karbohidrat. Sekarang kita beralih pada kemiri. Kita aduk kemiri hingga merata. Dan ternyata warna pada kemiri tetap, sehingga dapat dikategorikan ke dalam lemak. Begitulah hasil dari uji coba pertama, yaitu menggunakan betadin. Sekarang kita lanjutkan untuk uji menggunakan kertas HVS. Kita ambil sedikit nasi, lalu kita oleskan pada kertas HVS. Pada kertas HVS, nasi tidak berubah menjadi transparan, sehingga dapat dikategorikan dalam karbohidrat. Selanjutnya kita ambil ubi jalar. Kita oleskan pada kertas HVS. Pada kertas HVS, ubi jalar tidak transparan, sehingga dapat dikategorikan ke dalam karbohidrat. Ketiga, kita ambil sedikit daging ayam. Kita oleskan pada kertas HVS. Pada kertas HVS, kertas berubah menjadi transparan, sehingga dapat dikategorikan daging ayam ke dalam lemak.
Sekarang kita ambil jeruk nipis menggunakan kuas. Kita oleskan pada kertas HVS. Kertas HVS tidak berubah menjadi transparan, sehingga jeruk nipis dapat dikategorikan ke dalam karbohidrat. Selanjutnya, kita ambil sedikit kacang tanah. Kita oleskan pada kertas HVS. Pada kacang tanah, kertas HVS berubah menjadi transparan, sehingga kacang tanah dapat dikategorikan ke dalam lemak. Selanjutnya, kita ambil sedikit kecambah. Kita oleskan pada kertas HVS. Pada kertas HVS, kecambah tidak berubah menjadi transparan, sehingga kecambah mengandung karbohidrat. Selanjutnya yang terakhir, kita ambil sedikit kemiri. Kita oleskan pada kertas HVS. Pada kertas HVS, kemiri berubah menjadi transparan, sehingga kemiri mengandung lemak. Mari kita diskusikan mulai dari nomor 1. Dari bahan uji di atas, manakah yang mengandung karbohidrat? Dari hasil pengamatan melalui uji coba tadi yang termasuk ke dalam karbohidrat, yaitu nasi, ubi jalar, jeruk nipis, dan kecambah. Karena saat diuji menggunakan betadin, warna dari bahan tersebut berubah menjadi biru kehitaman. Dan saat diuji menggunakan kertas HVS, tidak berubah menjadi transparan. Kemudian nomor 2, dari bahan uji di atas manakah yang mengandung lemak? Dari hasil pengamatan melalui uji coba tadi yang termasuk ke dalam lemak yaitu daging ayam, kacang tanah, dan kemiri. Karena saat diuji menggunakan betadin, warna dari bahan tersebut tidak berubah. Dan saat diuji menggunakan kertas HVS berubah menjadi transparan. Untuk itu yang termasuk ke dalam lemak yaitu daging ayam, kacang tanah, dan kemiri. Apakah fungsi karbohidrat dalam sel? Fungsi karbohidrat yang pertama adalah sebagai sumber energi utama bagi tubuh. Energi tersebut dibutuhkan mulai dari bernafas hingga aktivitas tubuh yang lebih intens seperti berlari. Karbohidrat juga merupakan salah satu nutrisi penting untuk ibu hamil. Fungsi karbohidrat yang kedua adalah untuk membatasi asupan kalori. Menurut bukti ilmiah, kandungan serat yang tinggi dari makanan yang mengandung karbohidrat kompleks mampu memperpanjang rasa kenyang. Dibandingkan lemak, karbohidrat juga mengandung lebih sedikit kalori. Dalam 1 gram lemak terkandung 9 kalori, sedangkan dalam 1 gram karbohidrat hanya terkandung 4 kalori. Selain itu, karbohidrat dapat bantu menjaga kesehatan jantung. Makanan berserat yang kaya akan karbohidrat dapat membantu mencegah kolesterol menumpuk di pembuluh darah. Sebagaimana diketahui bahwa kolesterol dapat menyumbat pembuluh darah, dapat menyebabkan serangan jantung atau stroke. Oleh sebab itu, fungsi karbohidrat lainnya adalah sebagai menjaga kesehatan jantung. Tapi tidak semua karbohidrat bagus untuk jantung. Karbohidrat dari biji-bijian, buah segar, sayuran, gandum utuh, dan oat dapat melindungi jantung. Sebaliknya, hindari makanan berkarbohidrat seperti kue, produk yang dibuat dengan tepung putih, serta makanan olahan karena tinggi lemak dan gula tambahan. Fungsi karbohidrat bagi tubuh selanjutnya dapat membantu menjaga dan bantu perkembangan otak. Karbohidrat merupakan salah satu sumber dari energi, dan otak akan sanggup menampung energi tersebut. Tujuannya adalah untuk mengaktifkan sel-sel yang dimiliki oleh otak. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mencukupi kandungan karbohidrat yang dibutuhkan oleh tubuh.
Karbohidrat juga berfungsi untuk mengurangi resiko penyakit. Hal ini berdasarkan bukti dari beberapa penelitian mengenai serat pangan dari biji-bijian utuh yang diduga mampu menekan resiko penyakit jantung, obesitas, diabetes tipe 2, dan menjaga kondisi kesehatan organ pencernaan. Sumber karbohidrat yang kaya akan serat pangan antara lain adalah sayur, kentang atau ubi yang masak dengan kulit, dan biji-bijian utuh. Dan masih banyak lagi fungsi karbohidrat bagi tubuh kita seperti mengatur kadar gula darah, membantu jaga massa otot, penentu indeks glikemik, bantu jaga fungsi pencernaan, dan meningkatkan penyerapan nutrisi. Iki sik dilanjut diskusi apa leren sik cah? Sik nomor 4 dipending sik Lah yo lanjut to Pul. Lerene engko lak wis bar. Kurang sak nomor lho sing udah didiskusekne. Lah yo to Pul iki aja leran to Pul ndang wis ndang bar kok. Engko lerane kabeh guyon tapi kowe kudu lucu. Wong iki dibareng nomor 4 ke. Wis cepet ki luwih apik Pul, aja ditunda-tunda my friends. Saipul. Sik toh ngombe sedilo cah. Ambek guyon ngono lho ben gak sepaneng. Gak apa Pul, gak apa. Ngombe sik ben fresh pikirane. Tapi aja suwi-suwi ben nang bar iki. Yo wis nang padha ngombe Pul kabeh ndang ayo padha ngombe ben gerah hati, gerah pikiran ilang. Lah iya, gerah hati, gerah pikiran ki lho. Mau tapi saiki wis seger ki. Ayo lanjut. Diskusi nomor 4. Ayo. Siap. Ayo lanjut nomor 4. Pertanyaannya apa wah? Pocolan. Apakah fungsi lemak dalam sel? Fungsi lemak bagi tubuh yang utama adalah sebagai bahan energi dan menyimpan energi terbanyak dalam tubuh. Lemak memiliki fungsi lain dalam tubuh dan dibutuhkan jumlah lemak yang cukup dalam makanan agar kesehatan tubuh dapat terjaga dengan baik. Lemak sebagai sumber energi. Lemak adalah makanan sumber energi yang paling besar dan setiap gram lemak mengandung 9 kalori. Kalori yang dihasilkan lemak lebih besar daripada karbohidrat dan protein. Kalori sendiri dapat berfungsi sebagai bahan bakar bagi tubuh untuk beraktivitas. Fungsi lemak bagi tubuh yang kedua adalah membantu tubuh agar vitamin yang masuk dapat tersalurkan dengan baik. Lemak adalah salah satu zat yang membantu vitamin A, D, E, dan K agar larut ke dalam usus. Lemak juga membantu vitamin-vitamin tersebut agar menyerap zat-zat penting dari vitamin tersebut. Lemak adalah bagian penting dari sel-sel yang ada di dalam tubuh. Lemak membantu sel-sel dalam tubuh agar dapat terbangun dengan baik. Selain itu, lemak juga menyusun sel-sel agar sel tersebut dapat bekerja dengan baik. Sebagai contoh, lemak membantu menyelimuti setiap sel dalam saraf agar dapat menghantarkan pesan lebih cepat dan baik. Lemak juga berfungsi untuk membantu hormon-hormon lain yang ada di dalam tubuh dan sebagai pelindung organ tubuh. Selain berfungsi bagi tubuh, lemak juga memiliki fungsi lain yaitu untuk memberikan rasa enak di lidah saat merasakannya. Makanan yang mengandung lemak akan terasa lebih gurih dan lebih renyah daripada yang tidak mengandung lemak. Sebagai contoh, kentang goreng lebih enak daripada kentang rebus.